Halo Sobat IM, senang bisa berjumpa lagi. Saat ini kita berada di channel IM TV. Wah, saat ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang saya percaya ini Tuhan sediakan bagi setiap kita untuk masuk di dalam dimensi hubungan seperti ini. Iya. Karena Yesus meneladankan dan Yesus mencontohkan tentang bagaimana hubungannya dengan Bapa di sorga. Saat ini kita akan bicara tentang fathering. Wah, kalau ngomong fathering nih sebenarnya kita selama ini banyak bergelut dalam dunia ini ya, pelayanan pembapaan. Tapi saya percaya begini, setiap kita punya experience yang berbeda-beda. Setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin pengalamannya Bro Diki, Bro Niko itu punya angle yang berbeda tentang spirit ini. Nah, mungkin kita akan bahas bagaimana hal-hal yang paling mendasar yang perlu kita tahu untuk bisa hidup dalam dimensi ini. Yes. Gimana, Kordun? Ya, jadi kalau bicara pelayanan pembapaan, kita tidak sedang bicara sebuah tren. Ya. Ya, tidak bicara sebuah tren pelayanan yang dimana semua pelayanan sekarang sudah mengerti tentang esensi pembapaan. Yes. Kita harus mengerti esensinya, yang paling esensi itu dari firman Tuhan. Benar. Ya. Ini diambil dari kitab Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Ya. Nah, jadi pelayanan pembapaan itu adalah sebuah pelayanan persiapan sebelum hari Tuhan datang. Nanti di hari-hari terakhir ini, saya percaya pelayanan pembapaan itu akan semakin dahsyat lagi. Ya. Karena Tuhan punya kepentingan. Dia mau pulihkan hati bapak dan hati anak. Nah, jadi esensi dari pelayanan pembapaan itu bukan hanya sekedar status bapak, status anak, tapi ada maksud Tuhan di mana Tuhan mau mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak dan hati anak kepada bapak. Nah, itu yang harus kita tangkap lebih dahulu dalam menjalani sebuah pelayanan pembapaan. Wah, menarik sebenarnya ketika kita melihat ada sebagian orang mungkin tanpa sadar ya, hidup dalam dimensi ini hanya untuk tren. Yes. Kalau nggak jadi bapak atau kalau nggak disebut sebagai bapak rohani kayaknya nggak keren. Yeah. Kalau ada orang-orang yang sudah pelayanan sekian lama tapi nggak punya anak-anak rohani kayaknya nggak komplit rasanya. Ya, apakah memang benar seperti ini atau ada sesuatu hal yang harus kita pahami, bukan hanya sekedar statusnya, bukan hanya masalah keren-kerenan, tapi ini bicara masalah kehidupan ya. Betul. Kehidupan. Gimana Bro Diki dari hati Ini saya sangat diberkati dengan Kordun bicara tadi. Pelayanan pembapaan itu bukan status. Hati-hati. Kalau hanya dijadiin status, itu sudah terjebak aktivitas, semuanya serba kepalsuan, yang ada hanya keterpaksaan. Ya. Tapi yang menarik adalah begini, setiap kita yang percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan, itu awal, first, pertama kali. Ujungnya itu adalah memiliki hati Bapa. Iya. Jadi setiap kita harus tahu hati Bapa itu seperti apa. Makanya Yohanes 14 ayat 6 itu dasar kembali bicara, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Jadi datang ke Bapa itu tujuannya apa? Supaya setiap kita yang sedang hari ini mengasihi Tuhan, kemudian kita punya lagi sebuah pengalaman, bukan hanya sekedar Yesus sebagai juru selamat, tetapi merasakan hati seorang Bapa. Nah, ini menarik. Jadi tadi saya sambung sedikit, kalau seorang leadership siapapun hari ini memimpin apapun, kalau tidak punya hati Bapa, itu nggak beres. Apa tuh hati Bapa? Kita nanti akan bahas. Hati yang mengasihi tanpa syarat. Hati yang terus-menerus memberikan pengampunan. Itu kan hati Bapa. Nah, ini value-value yang harus ada dari setiap dimensi tadi.
kita tidak sekedar mengenal Yesus sebagai Tuhan, tapi terus naik tingkatannya, relasinya seperti Bapa, sampai kita merasakan hati Bapa itu seperti apa. Yes. Menurut saya begitu. Wah, bahwa kita melihat Yesus sebagai juru selamat itu satu hal. Betul. Tetapi dimensi berikutnya kita melihat Yesus sebagai representasi Bapa di surga. Betul, Wah, luar betul. biasa. Ini yang harus kita hidupin ya, karena memang Yesus sendiri ngomong sama setiap kita di dalam Yohanes 12:9 bilang, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yesus menegaskan tentang ini, bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Bapa yang mengutus. Dan saya percaya ketika kita punya dimensi hubungan seperti ini, itu akan menolong kita untuk punya ketajaman di dalam mengerjakan apa yang. Saya mau nambahin ini, yang tadi di bagian Bro Diki itu benar. Jadi jangan terjebak kepada aktivitas pembapaannya dulu. Karena kadang-kadang itu membuat kita nggak ngerti spiritnya. Kita harus tangkap dulu spiritnya. Bagaimana pelayan pembapaan itu adalah punya fungsi untuk supaya mengembalikan hati Bapa kepada anak, hati anak kepada Bapa, dan semuanya itu kembali kepada Bapa di surga, hubungan. Nah itu rohnya di spiritnya. Jadi manifestasinya jangan dulu kita bahas kalau kita belum nangkep dulu esensi pembapaan ini. Betul. Yeah. Setuju. Bro Niko gimana? Ya keren banget ya ini yang dibahasnya. Jadi memang saya percaya ini pelayanan pembapaan tuh pelayanan akhir zaman yang akan membawa satu pemulihan di generasi ini. Untuk generasi ini benar-benar mereka tuh terhubung lagi sama Bapa. Ya, kenapa? Karena tadi jelas waktu Om Dudung bagiin bahwa hati Bapa akan berbalik kepada anak, anak berbalik kepada Bapa. Kenapa ini harus terjadi? Ini harus terjadi karena kenyataannya banyak anak-anak tuh punya hubungan yang buruk dengan bapaknya, yang mengakibatkan mereka tuh akhirnya terluka. Ya, ini yang mau Tuhan kerjakan. Karena kalau orang nggak dipulihkan lukanya dengan Bapa, dia nggak mungkin bisa berjumpa dengan Bapa di surga. Karena banyak pemimpin-pemimpin yang kita suka lihat ya, bahkan mereka sendiri bersaksi waktu mereka melayani hati Bapa, betapa mereka pemimpin gereja, mereka berkhotbah, mereka bisa melayani, tapi mereka kenapa nggak bisa bawa spirit Bapa kepada jemaatnya? Ya, ada problem ya. Problem dengan itunya. Mereka bisa, akhirnya kita lihat jemaat itu ternyata nggak maksimal dalam hubungannya dengan Tuhan. Tapi ketika pemimpinnya dipulihkan, dia punya hati Bapa, lalu dia bisa menyentuh anak-anaknya dengan spirit Bapa tadi. Kita lihat itu loh, anak-anak itu, jemaat generasi itu mereka bisa terhubung sama Tuhan. Selama ini kita pelayanan di camp, betul? Kita lihat begitu mereka mengalami pemulihan dengan hati Bapa, mereka yang kecewa, yang pahit, yang hidupnya berantakan sampai penyimpangan-penyimpangan terjadi, itu survei membuktikan 70% problem generasi karena memang punya luka dengan bapaknya. Makanya nggak main-main loh ini sebenarnya. Pelayanan pembapa ini adalah pelayanan yang memang benar-benar membawa orang pulih dengan Bapa dan akhirnya mereka bisa berjumpa dengan hati Bapa surga. Mazmur 103 ayat 13 itu bilang kan bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Bapa di surga mengasihi umat yang dikasihi. Karena memang ada sebuah keterkaitan yang kuat antara kasih dari Bapa di bumi dengan kasih Bapa di surga. Itu yang Tuhan mau. Tuhan menginginkan bahwa ketika generasi ini merindukan untuk melihat bagaimana kasih Bapa di surga, Tuhan berharap itu terrepresentasi di dalam peran kasih Bapa di bumi kepada anak-anaknya. Namun karena ini kita tahu bahwa ini agenda yang begitu besar sehingga iblis tidak suka di sana, sehingga banyak dihajar peran itu ya. Ini yang menjadi PR buat setiap kita supaya kita benar-benar membawa generasi ini untuk bisa mengalami perjumpaan kembali dengan kasih Bapa di surga itu. Saya tambahin Om Sandy. Kita sering pelayanan anak muda. Ini sebuah fakta yang mengejutkan. Jadi banyak anak-anak seperti Koniko tadi saya pertajam. Ini poin penting sekali. Anak-anak hari ini tidak bisa mengalami hati Bapa, tidak bisa mengalami relasi dengan Tuhan itu sebagai Bapa. Karena figur Bapa jasmani yang rusak. Nah ini iblis itu tahu kalau setiap generasi bisa melihat Bapa jasmaninya
merepresentatifkan Ya. Bapa, udah ini aman. Ya. Tidak ada lagi pelayanan. Yes. Pemulihan hati Bapak. Iya. Iblis tahu betul ini. Iya. Makanya banyak generasi sekarang dihancurkan supaya punya pandangan bahwa Bapak di surga itu seperti Bapak yang Yes. jasmani di dunia Betul. dan figurnya rusak. Dan menarik begini, kita udah dibawa Tuhan ya untuk melayani dari mulai pelosok-pelosok, Betul. kampung-kampung di tengah hutan sampai ke diizinkan Tuhan ke beberapa negara Kasih yang karunia Tuhan ya. modern Baik. seperti itu. Tapi isu problem tentang kehilangan figur Bapak ini Ya. tetap happening Betul. buat Ya. mereka, buat mereka yang dalam level ekonomi sangat rendah sampai yang sangat Betul. di atas pun juga ini tetap menjadi isu generasi ya. Isu Ini- generasi. ini luar biasa ya. Ya. Kembali di dalam kitab Maliaki tadi dijelaskan bahwa kalau hati bapak-bapak tidak berbalik kepada anak-anak dan anak-anak tidak berbalik kepada bapak, maka Tuhan bilang ada sebuah konsekuensi. Aku akan memukul bumi hingga musnah. Apa artinya? Bahwa kemusnahan bumi itu jauh lebih baik daripada hilangnya atau hancurnya hubungan bapak dengan anak. Karena itu yang dipilih Bapak. Kalau ini terus hancur, gua musnahin bumi nih. Nah, kita melihat begini bahwa hubungan ayah dengan anak itu bukan masalah pemulihan hubungan keluarga. Ini Betul. masalah agenda besarnya Tuhan Ya, setuju. dalam membangun sebuah hubungan terhadap gerejanya. Yes. Betul, betul. Yaitu Bapak sayang kepada anak. Ya, setuju. Dan inilah yang harus kita sama-sama hidupi, di mana kita belajar untuk masuk dalam dimensi Ya. ini, Ya, spirit mantap. of fathering. Yes. Yes. Ya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagi